Halo semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat, semesta senantiasa bersama kita semua ya. Oke, kali ini aku mau reading pick a card tentang energi. eh Sebenarnya itu perasaan dia tuh sama kamu kayak gimana? Nah, perasaan dia yang sebenarnya dibuat-buat, memang niatnya serius atau kayak gimana? Oke, di sini aku ada 3 pilihan buat kamu. Yang pertama di sini ada batu warna putih, lalu ada batu warna coklat, dan ada batu warna merah untuk yang pilihan yang ketiga. Sekali lagi, seperti biasa, kamu bisa pilih salah satu mana yang enak buat kamu. Semoga saja di sini energinya bisa trading. Yang per zodiaknya tidak bisa, aku selalu akan berputar-putar, bukan berputar-putar. Jadi memang energi untuk timeless dan di pick a card akan aku sela-selakan untuk kalian ya. Oke, jadi sekali lagi ini readingannya untuk bagaimana perasaan yang sebenarnya dia sama kamu. Kamu di sini ada 3 pilihan. Pilihan yang pertama ada batu warna putih, ya. Pilihan yang kedua ada batu warna coklat. Pilihan yang ketiga ada batu warna merah. Oke, sekali lagi kita akan kembali di pilihan yang pertama, yaitu batu warna putih. Oke, kembali untuk batu warna putih ya, untuk teman-teman di sini. Aku lihat dulu perasaan dia yang sebenarnya sama kamu. Sekali lagi, ini kamu bisa cek ya, tapi di batu warna coklat dan merah juga nggak apa-apa. Karena kemungkinan kamu bisa terhubung dengan satu orang, terhubung lebih dari satu orang. Nah, siapa tahu ya perasaan dia yang sebenarnya sama kamu. Makanya, oke, aku mau cek dulu di sini. Religious factor. Oke, ngomong masalah religious factor ini sendiri banyak sih ya kalau aku bilang. Perbedaan di sudut pandang juga ya. Kalau kita ngomong masalah sudut pandang yang berbeda juga bisa loh. Karena ini masalah kepercayaan. Paham ya? Jadi kayak kamu merasa bahwa percaya dengan bahwa gimana ya? Bahwa dalam hubungan itu seperti ini. Itu yang kamu yakini. Tetapi di posisi lain kamu dia meyakini sesuatu yang berbeda dalam hubungan. Nah, mungkin tekniknya berbeda. Nah, ini ya. Bisa saja memang di sini ada perbedaan dalam apa ya, kalau aku bilang ini perbedaan di antar negara, bisa ya, perbedaan adat, suku, agama, negara, dan lain-lain. Oke, aku mau lihat dulu. Magician, Arrow Swords, ya kan? Langsung muncul di Six of Swords-nya. Oke, Ten of Swords. Orang ini banyak pikiran ya. Kalau aku lihat, dia ini banyak pikiran banget. Oke, di sini ada Empress ya. Empress, Page of Swords, dan ada Seven of One. Oke. Ada Seven of Cup. Perasaan dia sama kamu di sini, kalau aku lihat, mungkin saja saat ini dia dihadapkan dengan beberapa hal dalam kehidupan dia. Bisa saja dihadapkan dengan beberapa pilihan, atau beberapa jalan, atau beberapa situasi. Nah, tetapi apapun yang terjadi, kita ngomong masalah perasaan yang sebenarnya adalah sebetulnya dia sudah tahu perasaan dia yang sebenarnya itu kecenderungan ke siapa.
Karena kita ngomong masalah The Magician ya. Dia di sini kalau aku lihat dia tahu apa yang dia pikirkan dan tujuan dia, atau apa yang akan dia pikirkan di sini, atau apa yang dia pilih ya, intinya seperti itu. Karena sebetulnya gini, di hadapan dia mungkin ada beberapa pilihan dalam kehidupan dia, terutama dalam hal asmara, entah itu dihadapkan dengan beberapa orang dan salah satunya kamu, tetapi dia tahu siapa yang harus dia pilih di sini. Sebenarnya dia tahu siapa yang harus dia pilih. Ya, di sini kalau aku lihat walaupun dia dihadapkan dengan beberapa pilihan, tapi aku melihat dia sebetulnya perasaan dia tetap sama kamu. Nah ini loh, walaupun dia dihadapkan dengan beberapa pilihan, atau intinya itu bukan dihadapkan dengan beberapa pilihan, bisa saja dalam kehidupan dia ini ada beberapa orang yang masuk dalam kehidupan dia ya, ada yang mencoba untuk mendekati dia, bisa juga. Tetapi dia ini perasaan dia lebih cenderung untuk kamu. Di sini kalau aku lihat dengan harinya Arrow Swords ini sendiri, ya, ini tunggu sebentar. Tuh kan, kalau aku lihat dia kayak sejenis ingin juga untuk menjaga ya. Kalau aku lihat itu menjaga hubungan atau menjaga perasaan dia. Sebenarnya dia kayak berusaha untuk menjaga perasaan dia, hanya saja di sini kayaknya memang situasinya yang sedang dia hadapi ini lagi nggak baik ya. Karena di sini aku lihat ada Arrow Swords. Arrow Swords itu kayak maju salah, mundur salah, ke samping kiri salah, ke samping kanan ini salah. Di sini kalau aku lihat dia juga nggak tahu apa yang harus dia lakukan. Oke. Karena di sini mungkin saja kalau aku lihat dengan hadirnya Queen of Cup ya, selain dia berusaha untuk menjaga hubungan, dia menjaga perasaan dia sama kamu, tetapi di sisi lain ya, di sisi lain kalau aku lihat dia ini kecenderungan memang bingung. Nah, tetapi kalaupun ini bukan tentang siapa yang harus dia pilih, ini bisa saja ada situasi hubungan yang tidak baik, karena aku lihat ada Six of Swords ya. Situasi yang tidak baik, atau memang di sini kalau aku lihat mungkin saja kamu terhubung dengan seseorang yang harus menjauh dari kamu, atau jauh ya. Kita ngomong masalah religious factor ini sendiri. Jadi kayak ada jarak jauh di antara kalian, ada apa ya, perbedaan tempat. Terus bisa saja pasangan kamu bukan asli daerah setempat kamu. Makanya di sini kita ngomong masalah religious ya. Mungkin saja saat ini dia jauh dari kamu. Ini yang membuat dia itu kayak bingung ya. Bingungnya ini mungkin karena beberapa faktor itu tadi ya. Beberapa faktor itu tadi. Oke. Kalau masalah ingin menjaga hubungan, oke. Tetapi ada posisi di mana dia merasa bahwa kamu mungkin terlalu overreact atau terlalu over dalam hubungan di sini. Kita mau masalah Queen of Cup. Jadi bisa saja kamu terhadap dia ini terlalu bagaimana ya? Memegang. Nah, ini loh. Makanya di sini dia itu gini, aku sayang kamu, tetapi situasi dan kondisinya atau situasi hubungan kita ini nggak baik. Apalagi ditambah lagi kita ini ada perbedaan, kita jarak jauh. Nah ini pola pikir juga berpengaruh di sini ya. Kita ngomong pola pikir juga berpengaruh di sini. Kamu maunya A, dia maunya B. Ya. Latar belakangnya dia A, kamu B. Jadi ini kalau aku lihat ketidaksinkronan ini terjadi. Kebiasaan-kebiasaan dia sejak dari keluarga atau ruang lingkupnya begini, kamunya begini. Ini yang bikin situasinya juga nggak baik kalau aku lihat ya. Makanya kadang-kadang dia itu merasa bahwa ingin untuk keluar dari siklus yang tidak baik di sini. Dan aku lihat bisa saja kamu mengalami situasi yang kehilangan. Ya. Sebetulnya dia juga ingin sih hubungan ini bisa sukses, atau bahkan kamu ya di sini untuk teman-teman, kamu ingin hubungan ini bisa sampai lanjut kalau bisa gitu loh.
Tapi ini sudah terburu untuk dia cut hubungan di sini. Ya, kita cut hubungan di sini. Nanti ini kayak ada episode kedua bagi yang tidak sampai cut ya. Karena apa? Di sini aku lihat dia tapi mencoba untuk kayak bangkit kembali. Nah, kenapa hubungan ini harus cut? Bisa saja karena situasinya yang tidak memungkinkan karena ada religious factor itu dan pihak-pihak keluarga. Kita ngomong masalah di Empress. Dia mencoba untuk fokus ke situ, ya. Mungkin di sini aku lihat dia juga merasa khawatir ya dalam hubungan di sini. Dia merasa khawatir dalam hubungan di sini, makanya itu dia nggak ingin kalau terjadi sesuatu yang gimana-gimana sama kamu, ya. Jangan sampai ada masalah sampai kamu juga kena di sini. Makanya dia gimana sih agar kamu ini nggak ikut situasi yang nggak baik yang terjadi dari dia dan keluarga. Nah, keluarga ini macam-macam ya, pokoknya posisi dia dengan orang-orang di sekitar dia. Ini kita kalau ngomong masalah religious factor ini sendiri bisa juga ya, your love life influenced by your religious upbringing and spiritual. Jadi kita ngomong masalah ketidaktenangan juga ya. Kalau kita lagi sayang biasanya kan nggak tenang nih. Nah, hal-hal yang nggak tenang inilah yang juga mempengaruhi hubungan di sini. Sudah ada hubungan jarak jauh, bisa juga ya. Ada orang-orang terdekat dia yang mengikut campur dalam hubungan di sini, atau bukan ikut campur, tapi yang berpengaruh juga dalam hubungan kalian ya. Jadi ada orang-orang terdekat, entah itu siapalah ya, yang sangat berpengaruh untuk dia di sini. Ini juga mempengaruhi hubungan kalian. Yang ketiga di sini aku lihat juga salah satunya baik kamu ataupun dia ini nggak tenang. Jadi kalau dalam hal asmara itu kita itu nggak enjoy, kita kurang enjoy. Jadi kayak semacam salah satu dari kalian itu kayak cemas, waspada, takut. Apalagi kalian jarak jauh, takut kalau dia di sana begini, takutnya begini. Jadi terlalu overreact karena aku lihat ada Queen of Cup ditambah lagi Queen of Swan. Jadi ini kalau aku lihat ada kecemburuan, ada overprotect ya. Kita ngomong kecemburuan dan overprotect. Ini yang membuat dia ini kayak serba salah. Aku lihat dia kayak serba salah dalam menentukan apa yang harus dia lakukan dalam hubungan di sini. Nih, kita ngomong masalah Seven of Cup ini sendiri ya. Kita ngomong masalah Seven of Cup, makanya di sini dia lagi berjuang untuk jangan sampai memang kayak serasa bahwa hubungan ini diakhiri dulu atau memang ini benar-benar berakhir ya. Jadi perasaan dia sama kamu yang pertama memang di sini kalau aku lihat dia sebetulnya ada perasaan sama kamu, tetapi ada kecenderungan juga dia khawatir kalau hubungan ini terus-terusan ini bisa mempengaruhi ke keadaan kamu yang gak baik. Nah ini loh ya, bukan masalah dia ini memutuskan hubungan. Kalau ini memang putus hubungan ya, ini memutuskan hubungan bukan karena dia nggak care lagi sama kamu atau nggak peduli sama kamu, tapi dia ini malah intinya itu kayak gue harus putusin hubungan ini karena kita tahu bahwa kalaupun diteruskan nanti ada pengaruh yang nggak baik di kamunya. Dia merasa seperti itu. Nah ini loh ya. Jadi kalau aku lihat dia ini sebetulnya nggak main-main sama kamu ya. Bahkan sebetulnya dia itu niatnya memang ada serius sama kamu. Cuman ada situasi dan kondisi yang membuat dia seperti ini. Nah, kalaupun ini karena ada juga beberapa faktor yang membuat dia maaf ya kayak gerah, karena mungkin salah satu atau bahkan kamu ini kayak terlalu cemburu, terlalu over sama dia. Ini yang membuat dia tuh kayak gerah ya dalam hubungan. Bukan karena dia nggak sayang, tapi dia nggak suka dengan cara kamu mencintai dia. Tapi maaf sekali lagi salah, bukan karena dia nggak sayang sama kamu, cuman dia nggak suka cara kamu cara mencintai dia ini ya. Atau bisa saja ini terbalik loh energinya untuk teman-teman. Bisa saja dia yang cemburu sama kamu, dia yang terlalu overreact sama kamu, apalagi ditambah jarak jauh. Dia berusaha di sini ya untuk, karena aku lihat ada salah satu dari kalian kayak kesepian, merasa ingin diperhatikan, takut kehilangan, dan ujung-ujungnya memang kehilangan beneran di sini. Ya.
apakah hubungan ini bisa kembali atau tidak? Yang jelas di sini aku cek dulu ya. Ini tambahan. Karena di sini aku lihat ada Seven of Cups itu kayak menandakan keinginan yang sebenarnya dia inginkan sama kamu ini pupus gitu. Oh, ada Ace of Swords. Jadi memang ini ada suatu kejadian, mau tidak mau, suka nggak suka, memang ini harus dilakukan demi kebaikan kamu sama dia, demi masa depan juga ya, kita ngomong. Ya kan, di sini aku lihat dia cenderung untuk cuekin kamu ya, karena dia masih butuh waktu untuk berpikir, itu yang pertama. Yang kedua, dia butuh waktu untuk tenangin diri dulu, mencari solusi dan apa ya, mencari solusi. Dan siapa tahu dengan hadirnya The Hermit ini sendiri, dia tahu apa yang harus dia lakukan. Ada Queen of Swords. Semua yang dia lakukan bukan atas keinginan dia, tetapi juga atas dasar mana yang baik untuk kamu, juga mana yang baik untuk dia di sini. Jadi kalau aku bilang perasaan dia sebenarnya sama kamu, oke, dia memang apa adanya, dia sayang sama kamu, hanya situasinya yang lagi nggak baik ya di sini. Oke. Jadi itu untuk yang pertama. Aku lanjut untuk yang kedua. Oke, lanjut untuk pilihan yang kedua di sini ya. Aku mau cek dulu energinya. Playfulness, to recapture romance, allow your inner youthful spirit to function. Jangan dibikin serius-serius ya kalau dalam hubungan, bikin fun aja. Sering hang out, sering bercanda. Nah, tapi dia kayak yang kayak gitu. Nah, makanya kalau dianya yang terlalu serius sama kamu, suruh aja. Ih, kamu tuh kalau serius-serius nanti cepet tua loh. Nah, gituin ya. Oke. Jadi gini, kemarin sempat ada teman-teman ya, ada jadi di kolom komentar itu ada yang, Kak, sebagai tarot reader jangan kasih ceramah-ceramah, jangan kasih apa ya, jangan menggurui. Sebenarnya bukan menggurui guys, tapi lebih cenderung kayak memberikan tips, memberikan masukan. Jadi itu terserah kalian mau terima atau tidak ya. Kalau memang nggak mau terima juga nggak apa-apa. Aku di sini juga tidak memaksakan kalian harus mengikuti caraku. Sekali lagi, oke? Jadi aku minta maaf kalau kesannya kayak menggurui, sebetulnya bukan menggurui kok. Oke, aku cek dulu ya. Jadi aku di sini cuma mau klarifikasi aja bahwa kesan, kalau memang ada kesan aku menggurui, aku minta maaf. Lebih kecenderungan kayak maunya sih memang ngasih tips ya, ngasih tips, ngasih masukan. Nah, terserah kalian mau terima juga nggak apa-apa, nggak terima juga nggak apa-apa. Kita enjoy aja ya kalau dari hasil readingan ini, karena memang beberapa tarot reader berbeda ya. Jadi kita juga harus bisa paham bahwa kita intinya itu di dunia ini akan berhadapan dengan orang yang berbeda-beda, sifat, karakter, cara penyampaian juga. Nah, bagi teman-teman yang pernah konseling atau coach ke aku mungkin tahu ya bahwa sebetulnya aku tuh bukan orang yang, kalau galak sih enggak ya, tapi cenderung kayak gimana ya, tegas mungkin ya. Kalau nggak kayak gitu kadang-kadang yang ditegesin aja ada yang nggak bisa gitu loh, apalagi kalau nggak tegas. Nah itu, tapi tergantung dari klien, nggak perlu tegas, asal kalian udah tahu ya udah cukup gitu. Oke. Ada Nine of Cups. Oke, di sini aku lihat ada The Hierophant.
Ini kecenderungan banyak yang dari jarak jauh bisa juga, atau memang dia yang menjauh dari kamu ya. Oke. Ini ada beberapa loh ya, untuk pilihan yang kedua ini kayak diputusin nggak mau. Udah tahu dia salah tapi diputusin nggak mau. Ini salah satunya ya kalau aku lihat. The Wheel of Fortune, Five of Cup, ada The Hermit. Oke, bottom of the decks ada Nine of Pentacle. Kalau aku lihat sekilas saja, kamu terhubung dengan seseorang yang gimana ya, suka dengan kebebasan, dan kebebasan ini terkadang menurut kamu itu kayak nggak ada arahnya gitu loh, nggak jelas. Bebasnya itu kayak bisa saja hanya untuk kayak bersenang-senang. Nah, ada beberapa yang ingin bebas dalam kata arti nggak suka dikekang. Kalau lagi kerja ya kerja, nggak mau dikekang harus pulang jam segini, harus begini, harus begini. Ada yang seperti itu. Tapi kalau aku lihat di sini kecenderungan bebasnya itu kayak nggak ada arahnya, hanya untuk kayak bersenang-senang. Paham ya? Hanya untuk bersenang-senang. Jadi saat dia terhubung dengan orang di luar, dia itu bisa bersenang-senang. Tetapi kalau udah terhubung sama kamu, bawaannya serius aja. Nah ini loh, ya, bawaannya serius aja. Jadi kayak nggak bisa dibuat have fun gitu loh di sini. Oke, Nine of Cups. Nine of Cup ini aku lihat memang triparty. Aduh, oke. Aku nggak tahu kamu apakah memang terhubung dengan seseorang yang suka kesana kesini ya. Apalagi di sini kalau ada yang sudah menikah, dia kecenderungan kayak gimana ya? Menurut aku tuh sifat dia ini, kita ngomong sifat dulu ya. Soalnya orang ini memang sulit untuk ditebak, terus terang ya. Sulit untuk ditebak, atau bahkan sebetulnya kamu udah tahu bahwa sifat dia itu kayak suka kesana kesini ya. Oke. Tetapi jika kamu terhubung dengan seseorang yang tadinya seperti itu, tiba-tiba dia berubah, apakah dia benar-benar berubah? Nah, pertanyaannya kan seperti itu. Karena di sini aku lihat ada Nine of Cups, ada Six of Swords. Jadi kayak tuh kan, mungkin banyak hal yang sudah dia lalui ya, karena di sini aku juga lihat ada The Hierophant. Banyak hal yang sudah dia lalui. Mungkin dia dulu tuh sukanya itu kayak bersenang-senang sana sini ya. Semoga saja ini energinya bisa saat ini atau ya nantinya ya, suatu saat nanti mungkin dia bisa berubah, karena aku lihat ada perubahan dari dia, terus terang ya. Mungkin saja di sini sebagian dari kamu mencoba untuk ya udah aku lepaskan kamu. Nah ini, tapi di posisi lain ada sebagian dari kamu ini dia ini kayak mungkin ada situasi dan kondisi yang membuat dia ini gua nggak mau untuk putus, untuk kayak masih tetap ingin terhubung sama kamu ya, karena dia ini merasa bahwa mungkin suatu saat nanti akan ada perubahan. Oke. Lihat dulu ya. Soalnya gini, kalau aku lihat orang ini tuh kecenderungan mungkin dia ngomongnya sadar, tapi akan dia lakukan lagi. Ngomongnya aku nggak lagi, tapi ternyata dilakukan lagi. Ini mungkin sudah terjadi. Tetapi kalau aku lihat perasaan dia sama kamu itu kayak gini. Dia ini memang butuh apa ya, kalau aku bilang ini butuh kejedok dulu, butuh jatuh dulu, yang benar-benar terjatuh, baru dia itu orangnya sadar. Selama orang ini nggak seperti itu, kayaknya dia nggak sadar ya, kalau aku lihat di sini energinya. Dan di sini kalau aku lihat setelah dia ini mungkin memiliki sifat yang ingin bebas, apalagi sudah ada ikatan khusus ya,
ada ikatan pernikahan, tapi maunya memang ada kebebasan, mau kesana kesini dan gak jelas, atau bahkan ada sebagian dari ya ke orang ini, ke orang ini, ke orang ini. Tapi di sini aku lihat ada Hierophant. Jadi kayak dia kayak mendapatkan sesuatu kayak gimana ya? Kalau Tuhan udah berkehendak itu kayak gimana sih ya? Kita ngomong masalah tentang sisi baik dan buruknya, karena kita ngomong orang ini sebetulnya dia nggak ngerti bahwa endingnya buat dia ini, kalau dia seperti itu terus itu gimana, dia tuh nggak ngerti gitu loh. Dia kayak tertutup dari tertutup dari ambisi. Nah, kita ngomong ya, dia tuh kayak tertutup, kesadaran dia tuh ditutupi oleh ambisi, keinginan dia yang selalu ingin bebas. Nah, di sini kalau aku lihat dengan hadirnya Six of Swords dan ada Nine of Cups, ya, bisa saja dia itu kayak merasa bahwa dengan kamu dia tuh nggak bebas gitu loh, makanya dia berusaha untuk menjauh sama kamu. Nah, tetapi nggak tahu ini kenapa ujung-ujungnya dia masih ingin mempertahankan kamu. Why? Karena di sini aku lihat ada King of Cups, ya. Mungkin secara badan, kita akan ngomong secara badan, secara energi, bukan di hati ya. Jadi orang ini tuh kayak kesana kesini, katakanlah dia ini selingkuh sana selingkuh sini tanpa hati, tetapi ujung-ujungnya hati dia sebetulnya sama kamu. Paham ya untuk teman-teman? Jadi dia tuh kesana kesini hanya untuk fun, hanya untuk fun. Nah, dengan hadirnya playfulness ini sendiri, aku lihat kenapa dia tuh kayak nggak merasa bebas sama kamu, karena mungkin saja ya, dia orangnya memang sukanya ini, suka bersenang-senang, ya, suka bersenang-senang, ada playfulness di sini, suka bersenang-senang. Tetapi untuk hati, kalau aku lihat dia tetap sama kamu. Makanya ada beberapa dari teman-teman kalau memang diputuskan nggak mau, ya, karena dia hatinya tetap sama kamu. Tetapi kalau sudah terlanjur memang hubungan ini udah berakhir, aku lihat dia ini ujung-ujungnya juga kembali sama kamu. Karena apa? Di sini aku lihat ada the Wheel of Fortune, ya. Ada Air of Cups. Dia itu kayak ada situasi yang tidak baik untuk dia, ingin dia tinggalkan di sini. Ya. Tetapi yang kutakutkan, ya, di saat dia kembali suatu saat nanti kamu sudah menutup hati kamu. Nah, ini loh, ya, menutup hati kamu. Memang untuk saat ini kesan dia, perasaan dia memang untuk nggak jelas. Nah, ini loh, ya. Kalau memang sayang, bilang dong sayang. Berarti intinya apa? Ada semacam perasaan yang ego, ya. Terus terang aja di sini aku bilang perasaan tulus. Kalau orang semacam ini nggak ada istilah tulus, terus terang. Tetapi ego, ambisi dia, ya. Ujung-ujungnya apa? Kalau dia udah kehilangan baru dia nyesel. Nah, ini. Karena aku lihat di sini dia ini kembali di saat kamu sudah menutup hati kamu. Ya, di saat kamu sudah menutup hati kamu, entah itu suatu saat nanti. Karena di sini aku lihat kamu menutup, kamu menyimpan rapat-rapat apa yang berharga buat kamu agar tidak tersakiti di sini. Dan aku lihat dia juga ada Hermit, di mana dia itu gimana bisa untuk mendapatkan hati kamu kembali. Tuh kan ujung-ujungnya. Tuh kan. Di sini kalau aku lihat dia ingin berbagi lagi sama kamu, dia ingin mengulang kembali cerita di masa lalu kembali sama kamu di sini, ya. Atau apa sih yang dia miliki dia ingin berikan sama kamu, tapi ujung-ujungnya dia sudah, nah, ya, ini. Tapi kita nggak tahu lagi ya, karena gini, ini adalah semacam prediksi, ini bisa berubah, bisa lebih cepat atau bisa lebih lambat lagi, oke? Jadi perasaan dia terus terang untuk saat ini, ya, memang ada perasaan ego, ada perasaan yang hanya untuk bersenang-senang, tapi bukan sama kamu, tapi keinginan dia di luar kamu. Nah, sehingga apa? Kamu bisa saja tersakiti gara-gara dia, kamu bisa saja sedih gara-gara dia. Nah, nih, tapi ujung-ujungnya apa? Tanpa dia sadari, sebetulnya dia itu ada perasaan sama kamu, tapi tertutup dengan egonya. Kita ngomong seperti ini ya.
Jadi dia sebetulnya ada perasaan sama kamu. Dia baru akan merasakan kehilangan kamu di saat kamu sudah menjauh dari kehidupan dia. Rata-rata kenapa ya teman-teman seperti itu semua? Di saat aku selalu fokus untuk diri kamu, senangkan diri kamu, udah gak usah mikirin dia. Di saat teman-teman ini sudah mampu untuk healing, mantan kebanyakan kembali. Tapi ada yang memang kembali, ada yang nggak mau sudah. Nah ini, makanya di sini kita ngomong playfulness. To recap to romance, allow your inner youthful. Jadi gini, buat teman-teman ini hanya masukan, tapi kembali lagi sama kamu ya, karena di sini ada playfulness. Jadi gini, sebetulnya kamu memiliki kelebihan yang sebetulnya tidak kamu sadari, yang bisa menarik energi dia gitu loh, yang bisa menarik perhatian dia, yang bisa menarik kembali cinta dia. Sebenarnya kamu memiliki kelebihan yang tidak orang lain miliki, atau mungkin yang selama ini mungkin dia mendekati orang lain ya. Sebenarnya kamu memiliki kelebihan di situ. Entah itu sebetulnya dia itu ada perasaan lebih sama kamu, atau memang ada kelebihan-kelebihan yang lain yang tidak kamu sadari sebetulnya kamu ada di situ. Makanya dengan hadirnya playfulness ini sendiri, nggak usah cemas, nggak usah takut, nggak usah bimbang. Di saat situasi seperti ini, cobalah untuk diri kamu sendiri, tunjukkan bahwa gue bisa kok, gue bisa bahagia meski nggak ada kamu sekaligus. Nah ini, jadi ini hanya sebagai tips, masukan untuk teman-teman, mau ambil mau tidak, nggak apa-apa. Oke, jadi itu untuk pilihan yang kedua. Kembali untuk yang pilihan ketiga. Oke, sekarang kita lanjut di batu warna merah. Aku mau cek dulu di sini ya. Oke, sekali lagi untuk teman-teman, jika ada kata-kata yang tidak menyenangkan dari aku minta maaf. Mungkin kesannya tidak gimana ya. Seharusnya masukan-masukan dari aku boleh kalian terima, boleh tidak ya. Jadi jangan kesannya itu kayak aku harus melakukan ini untuk kalian, tidak. Jadi kayak seperti masukan ini boleh kalian lakukan, boleh tidak. Jadi itu hak kalian. Sebagai tarot reader juga aku hanya memberikan tips ya untuk kalian, masukan-masukan aja. Oke, di sini aku mau cek dulu untuk batu warna merah. Release your eggs. This time has come to clear your energy. Wow. Wow. Ada apa ini? Tapi bisa saja ini nggak harus dengan kamu ya. Jadi kayak entah kamu atau dia ini sudah saatnya kayak apa sih yang sudah terjadi di masa lalu ya sudah. Nah kayak gitu ya. Tunggu sebentar ya. Ini soalnya ada gangguan ini. Tunggu sebentar, tunggu. Wait. Oke, lanjut. Sih, bener banget, bener banget. Oke, 10 of Swords, 4 of Cups. Di sini kita lihat ada Queen of Swords dan ada 4 of Wands. Oke. Ini jadi kayaknya apapun yang sudah terjadi di masa lalu ya sudahlah. Kita bersama dengan yang baru itu ya fokuslah ke situ. Jadi jangan dikit-dikit kita ngomong, nggak harus apapun yang sudah terjadi di masa lalu jadi jangan diungkit-ungkit lagi. Jangan sampai ada dulu soalnya mantanku begini, nah takutnya kamu begini. Nah itu tadi kita terhubung dengan orang yang berbeda ya. Oke, karena pribadi setiap orang itu berbeda-beda. Oke, kita cek dulu. The Wheel of Fortune, Queen of Pentacle, dan ada Page of Swords. Oke, ada
Em, ini kayaknya kalau kamu masa pendekatan ya. Di sini aku lihat ada High Priestess. Jadi ini kalau masa pendekatan memang dia ini masih butuh waktu untuk bisa move on dulu dari masa lalu. Ini kalau kamu masih pendekatan dengan seseorang, atau bahkan ada seseorang yang mendekati kamu, sudah saatnya kamu apa sih yang sudah terjadi di masa lalu, ya sudahlah, siapa tahu dengan orang yang baru ini bisa baik buat kamu. Oke, kita ngomong masalah Ten of Swords ya. Ten of Swords ini tentang hubungan di masa lalu dia ini udah berakhir. Dia kayak mencoba untuk move on saat ini, terus terang ya, dia mencoba untuk move on, dia mencoba untuk kembali, dan dia mencoba untuk kayak menjaga, bukan menjaga ya, jadi kayak kesan dia itu kayak ingin memberikan sesuatu yang terbaik untuk kamu, mungkin juga seperti itu ya. Aku lihat terus terang ada masa lalu dia ini kayak mencoba untuk kembali. Nah, kan aku bilang dia sudah mencoba untuk move on ya, dan dia kayak berusaha untuk memberikan perasaan dia sama kamu. Dan di sini aku lihat mungkin dari masa lalu dia ini kembali, tapi kayaknya nggak dia pedulikan karena dia lebih cenderung untuk sudahlah, masalah ya sudah masa lalu ya, dia nggak mau terjadi situasi dan kondisi yang tidak menyenangkan lagi. Di sini kita ngomong masalah Page of Swords ya, jadi kayak yang dia takutkan itu kalau sampai masa lalu ini kembali, itu kayak membuat hubungan atau membuat hubungan kamu dengan dia ini menjadi tidak baik ya. Oke, karena di sini aku lihat clear, kita udah putus ya, clear. Jadi kayak clear dia dengan mantannya itu udah, ya udah gitu loh. Karena di sini aku lebih cenderung untuk kembali, bukan kembali kayak berputar arah, karena dia udah kayak fokus kepada diri kamu, karena dia udah merasa saat ini nyamannya sama kamu. Nah ini ya. Oke, di sini dengan hadirnya aku apa ya, yang aku takutkan itu dulu sempet masa lalu ini selalu hadir dalam kehidupan kalian ya, masa lalu dia ini selalu hadir dalam hubungan kalian, sehingga membuat hubungan kalian ini juga on off karena orang di masa lalu dia ini hadir. Tetapi bisa juga di sini intinya itu dia udah kayak mulai untuk fokus pada kamu, karena dia juga ingin memberikan apapun ya, kayak dia memberikan sepenuhnya perasaan dia sama kamu di sini. Dia udah nggak mau karena dia udah merasa nyaman sama kamu di sini. Ya, intinya seperti itu. Makanya di sini aku lihat dia kayak sempat berpikir ya, sempat berpikir apa yang harus dia lakukan ya, dan dia harus menyudahi semua drama-drama ini ya. Karena dia tahu bahwa ada rasa cemburu juga dari kamu, apapun itu, dan dia juga ingin menjaga hubungan ini jangan sampai masa lalu ini kembali. Makanya dia sudah ingin keluar dari masa lalu dia dan mencoba untuk menjaga kamu di sini. Tetapi di hal lain dia masih takut ya. Yang ada dulu kalau dia sempat on off sama kamu, mungkin saja masih ada hubungan dengan orang di masa lalu dia. Tapi kalau sekarang kecenderungan dia takut sampai orang di masa lalu ini hadir kembali, ini merusak hubungan kalian. Nah ini, karena apa? Dia ini udah mulai fokus sama kamu, dia udah mulai kayak ini sama kamu. Nah dia nggak mau ini terjadi. Dan di sini aku lihat oke, aku cek dulu di sini Page of Swords. Ini ada dua kemungkinan ya. Jadi teman-teman ya, kalaupun ini tentang masa lalu yang hadir kembali dalam kehidupan kalian berdua, aku lihat dia ini sempet apa ya? Berat juga ya kalau aku lihat. Beratnya itu oke. Ini bisa iya bisa nggak ya, jadi kayak gini, ada suatu berita yang dia kayak terima ya, ada suatu berita yang dia terima tuh, yang dia takutkan itu sampai kayak gini, sampai orang di masa lalu dia ini hubungi kamu. Nah ini loh, jangan sampai ini terjadi. Jadi
makanya dia tuh kayak sangat berhati-hati di sini, jangan sampai merusak. Makanya di sini dia tuh kayak merasa beban banget ya. Gimana caranya agar masa lalu ini tuh kayak bener-bener hilang dari kehidupan dia. Dia bener-bener ingin menyelesaikan masalah di sini, ya. Sempat ada on off ini bukan karena dia kembali dengan masa lalu dia, tetapi cenderung untuk jangan sampai masa lalu ini kembali mengungkit-ungkit hubungan di masa lalu. Nah, dia nggak mau itu. Dan di sini kalau aku lihat dengan hadirnya Nine of Wands ya, ini keputusan ini sebetulnya sangat berat. Kenapa? Karena ini nanti kecenderungan apakah dengan kehadiran orang di masa lalu ini membuat kamu menjadi sakit hati dan yang lainnya. Makanya kita ngomong masalah release your ex, ya. Dia benar-benar ingin melepas masa lalu, tetapi orang yang di masa lalu yang tidak mau melepas dia. Kalau aku lihat cenderung seperti itu. Jadi poinnya, gimana sih perasaan dia sama kamu? Ada yang untuk saat ini, bahkan dia itu kayak khawatir jangan sampai kamu keikutan terkena emosi, jadi kayak jadi cemburu atau apa, cemas dalam kondisi seperti ini. Dia juga nggak mau. Nah ini loh, dia nggak mau ini terjadi di antara kalian ya. Kalau ini udah terlanjur, intinya dia itu ingin selesai masalah di sini. Dia nggak mau kayak berlarut-larut seperti itu terus. Di sini kalau aku lihat dengan hadirnya The Sun ini sendiri, aku lihat kemungkinan hubungan ini akan sukses. Terus terang ya, kemungkinan hubungan di sini aku lihat akan sukses kalau memang ada orang kembali di masa lalu. Tuh kan bener. Karena aku nggak ngerti ya, dengan hadirnya Hierophant ini sendiri biasanya ini tentang pernikahan, tentang adat, tentang apalah ya di sini. Makanya kemungkinan di sini aku lihat akan ada penyelesaian dalam hubungan, dalam kata arti masalah-masalah yang masih tertunda-tunda di masa lalu, baik itu dari segi kamu ataupun dia, ini akan segera selesai dan kalian ini kedepannya akan ada penjelasan. Oke? So sekali lagi itu untuk kalian ya, aku akhiri, kita bertemu lagi di sesi yang lain. Oke, see you next time.